Ya, gini, dia itu kan lolos, dia pernah punya pengalaman di Piala Dunia ngalahin Jerman. Cuman mainnya kan nggak banget. Parkir bis saja ya kan, terus kali counter Son dapat gol-gol terakhir itu. Untuk gue itu bukan permainan. Jadi gue masih tanda tanya besar. Tapi gue selalu bilang dengan semua pelatih yang di Liga Inggris di mana-mana pun, give them credit. Oke. Seperti Sintayong, kasih dia kredit. Karena gue tahu level pemain kita itu bukan level Eropa. Pemain kita itu level Liga 1 yang di Asia Tenggara aja masih terseok-seok. Bagaimana seorang pelatih meramu ini? Nah, gue pengen lihat apakah si pelatih ini yang namanya Sintayong ini bisa memanfaatkan kapasitas pemain kita yang terbatas atau dia punya sistem semua harus adaptasi, nggak bisa adaptasi amburadul. Gue lihat awal, jadi gue dukung awal-awal. Kita lihat, tak naik turun, menang kalah, main ups and down, 4 back, 3 back, 5 back. Bro, dirubah terus. That's okay. Habis itu gue lihat, wah ini ada trennya. Trennya meningkat, but it goes ups and down. 2 kali menang, sekali kalah. 2 kali menang, sekali kalah. But it goes up. Loh, kita harus dukung. Nah, terus ini masih eksperimen nih. Dia masih eksperimen dengan line up yang mana kan? Dari 4 tahun itu kan potong 1,5 tahun COVID, ya. Jadi nggak fair juga kalau kita bilang 4 tahun. Habis itu datanglah si siapa namanya diaspora, satu datang. Wah, kayaknya bisa lebih kuat. Dan pelan-pelan dengan pemain diaspora dan pemain Liga 1 dan pemain Liga 1 yang main di luar, kayak waktu itu kan Witan main di luar, Egy main di luar, si Marcelino, Asnawi, Arhan, dengan wah ini kayaknya bisa seru nih. Tinggal kembali lagi, gaya bermainnya apa? Untuk gue itu penting, bukan menang kalah. Menang kalah adalah sebuah produk, end product pada saat prosesnya benar. Kalau prosesnya benar, kemenangan itu pasti datang. Tidak ada cerita proses benar kalah terus. Bohong besar. Di semua olahraga nggak ada itu. Dan akhirnya terjadilah. Dia nemu pakemnya 3-4-3 cocok, perform di kualifikasi Piala Dunia terakhir 2 kali menang Vietnam. Yang sebelumnya kan enggak. Sebelumnya sekali seri sekali kalah lawan Irak. Mainnya amburadul karena dia pakai 5 back. Ya, dia main 3-5-2 dan terlalu bertahan. Lawan Australia babak kedua masih bertahan. Lawan Jordania baru dia ngepres, dapat. Sintayong pun juga belajar, oke. Kembali lagi, level pemain diaspora kita itu level 2, level 3 di Eropa. Beda sama timnas Jepang, timnas Korea, mayoritas main di klub besar semua. Jadi kita harus paham dengan amunisi yang sangat terbatas, pencapaian Sintayong ini luar biasa. Orang nggak ngelihat karena haters cuma ngelihat trofi, menang, kalah, itulah. Oke. Sekarang setelah hampir 5 tahun lah, 4 tahun hampir 5 Ya. tahun Indonesia dipegang STY, apa yang paling berubah sebenarnya dari tim nasional? Menurut Coach Justin, apa sih yang dilakuin atau yang diomongin sama Coach Sintayong yang dulu belum dilakukan sama pelatih-pelatih sebelumnya? Oke. Satu yang gue lihat walaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, manajemennya dia kuat. Dalam arti dia bisa meramu perbedaan budaya dari pemain-pemain ini bisa menjadi satu. Kalau kita lihat di klip off the record lah, yang klip pada saat mereka main pingpong lah, lari-lari, bercanda, makan bareng, kelihatan kedekatan Sintayong dan ini sangat kelihatan. Ini sangat penting. Nah, pada saat dekat lahirlah itu sistem yang diterapkan, oke. Yang penting kan sekarang adalah pemain yang dicadangkan itu harus puas, harus happy. Dan pada saat dimasukkan, dia harus perform. Nah ini kan masih ups and down. Contoh di U23 ini, sayap kanan ini masih jelek. Lawan Qatar, Rio Fahmi, habis itu Fajar main. Diserang terus lawan Australia, lawan Qatar, lawan Jordan, diserang terus dari sisi kanan. Cuman, ya this is all you got. Nggak ada yang lebih bagus lagi. Nah, disitulah diperbaiki. Fahmi, kamu harus begini-begini. Fajar mainnya kalau ketemu speed pemain yang lebih kencang harus jaga jarak. Ferrari lu harus lebih cover lagi kalau Fajar main man to man. Hal-hal kecil ini
gue melihat dia menguasai. Karena sebelum turnamen ini dimulai, gue ditanya, "Coach kira-kira bisa lolos nggak?" Gue nggak yakin. Kenapa gue nggak yakin? Karena yang dari liga luar cuma 6. Sementara kalau Piala Asia, walaupun ada, gue bilang gue yakin lolos. Karena pemain diasporanya jauh lebih banyak. Dan gue tidak tahu pemain Liga 1. Iya, tapi ada 14, ya betul ada 14 pemain yang pernah main di timnas dari 23. Tapi ini kan masalah jam terbang, ini masalah kecocokan, ini masalah visi. Sanggup nggak pemain Liga 1 menyamakan atau mendekati visinya pemain-pemain yang bermain dari luar? Ternyata sanggup. Untuk gue, gapnya ini nggak sangat tipis. Bahkan Rizky Ridho sama Witan itu selevel dengan job desk yang berbeda. Jadi ini sebuah hal yang positif dan lawan Australia lah. Orang bilang, apakah kita bisa menang? Kita nggak pernah menang lawan Australia. Lawan Australia yang ikut Piala Dunia itu kan tim senior. Dan gue bilang sangat bisa menang. Dan menang, walaupun ada luck-nya. Tapi dalam hidup kan kita butuh luck juga. Lawan Yordania, gue bilang, semoga Sintayong belajar dari kesalahan dia, yaitu di babak 2 nggak main bertahan. Dan beneran, babak 2 dia nggak main bertahan, dia tetap high press dan mendapatkan 4 gol, bahkan 5 gol. 1 di gawang sendiri. Tapi kita menguasai secara permainan. Nah, pelan-pelan Sintayong lihat dengan senior mainnya mungkin agak beda, dengan junior ini agak beda karena lawan-lawannya juga beda senior dan junior. Dan dia cepat untuk beradaptasi. Dia tahu pada saat Ivar balik, Nathan balik, Nathan taruh di mana? Nathan ini kan defender di klubnya Heerenveen. Dia biasa main di sayap kiri, kok ditaruh ke DM. Hubner kok digeser sebagai center back kiri. Dia paham pada saat latihan dia bisa melihat kualitas para pemain ini dan dijalankan dengan benar. Gak banyak pemain bisa melakukan itu. Karena kalau pelatih asal taruh pemain ya bisa-bisa aja. Tapi apakah berjalan dengan bagus? Enggak, di kita bisa. Dan itu sebuah karakter kualitas Sintayong yang orang tidak lihat. Berikutnya Coach, gaji STY ini untuk ukuran Indonesia ya lumayan besar ya, 1,1 M untuk STY-nya aja. Per bulan? Ya per bulan. Terus habis itu untuk staffnya bisa sampai 2 miliar. Itu belum termasuk fasilitas dan lain-lainnya. Kalau ketika nanti diperpanjang nih kan kemarin Coach Pak Erik udah kasih sign gitu ya kalau namanya STY mau diperpanjang. Menurut Coach Justin kira-kira layak naik sampai berapa persen dan apakah hal tersebut sesuai sama kemampuan finansialnya PSSI gitu? Karena kan ya orang nggak bayar gaji ya sesuai dengan kemampuannya. Gini, PSSI itu duitnya banyak kalau dikelola dengan benar. Sekarang dikelola dengan benar. Berapa tahun kita lihat PSSI tanpa sponsor pada saat latihan? Belanda punya Nationale Nederlanden, Jerman punya Mercedes-Benz. Semua tim besar punya sponsor. Baru kita lihat ada Freeport, ada brand-brand lain masuk. Dan yang kelola PSSI ini kan businessman. Jadi dia punya network, dia tahu. Jadi kalau soal itu is not an issue. Nah, soal gedenya 1 miliar itu berapa? Itu cuma 60 ribuan paling ya, 65 ribu dolar atau euro, ya kan? Ya 60, let's say 70 lah. Itu nothing lah. Sekarang kalau kita bermimpi untuk masuk Olimpiade, Piala Dunia dan lain-lain, ya lo harus bisa bayar selevel. Bahkan kalau lo ambil pelatih dari luar, lebih gede gajinya dari Eropa contoh, yang punya nama besar. Itu lebih besar gajinya. Jadi untuk segitu, ya untuk level yang kita sudah dapatkan, itu nothing. Mau dibayar berapa, itu bukan urusan gue, itu terserah. Tapi nggak akan, ya mungkin naik 10, 15, 20%. Tapi intinya adalah, ya worth it dengan gaji yang dikeluarkan PSSI dan hasil yang didapatkan. Itu sangat worth it. Terakhir nih, fakta menarik apa yang bisa dibagi kepada banyak orang ketika waktu itu Coach Justin dapat kesempatan diskusi sama Coach Erik, baik itu tentang timnas atau tentang PSSI. Sekarang nih apa sih yang jadi challenge federasi buat bikin sepak bola Indonesia lebih maju? Gini, gue 2 kali meeting sama Erick Thohir, satu dengan 20-25 orang, terus yang kedua itu lebih intim, 5 orang aja.
Jadi Pak Erik mengatakan di situ, saya kalau bisa tuntaskan 70% dari job desk saya, itu saya udah puas. Gue bilang sama Pak Erik kalau tuntaskan 50% saya sudah puas. Karena gue tahu betapa banyak PR yang dia harus lakukan. Netizen selalu komplain, ya masalah ini belum beres, pembinaan belum ada, bla bla bla. Sekarang kalau PSSI fokus ke pembinaan liga dan lain-lain, timnas amburadul, kalian marah nggak? Pasti marah, ya kan? Jadi yang dilakukan Erick Thohir sekarang prioritaskan satu timnas, karena ini kebanggaan rakyat Indonesia, oke? Kedua, dia fokus timnas itu termasuk cewek, dia baru hire cewek, pelatih cewek dari Jepang. Kedua liga, tapi liga itu kan lebih ke tanggung jawab PT LIB, ya, diperbaiki. Dia datangkan wasit dari Jepang, dia bayar wasit, dia kasih instruktur dari Jepang. Ini semua proses. Pembina belum kelihatan. Gue sempat di podcastnya Kaisang sama Ratu Tisha, gue tanya apa yang dilakukan oleh PSSI tentang pembinaan. Ratu Tisha menjelaskan, gue agak lupa apa jawabannya, tapi Ratu Tisha menjelaskan di kelompok usia ini, itu, dan lain-lain. Jadi ada kerja yang nyata bahwa dalam 4 tahun atau 5 tahun, 4 tahun belum tuntas kerjanya, ya semoga Pak Erik kepilih lagi. Karena kerja, kalau nggak jelas kerjanya, gue yang pertama kritik dia, dan itu gue udah bilang di forum. Saya yang pertama kritik Pak Erik kalau ada yang salah. Maka dari itu, gue nggak pernah mau masuk PSSI karena posisi gue harus netral. Gitu. Menarik, Coach. Ini kita masih ngomongin soal sebelum ngomongin yang utama, sebelum soal tim nasional nih. Ya. Ini juga yang jadi perhatian banyak netizen juga. Terserah ini Coach Justin mau jawab atau enggak. Ini soal ini sih, soal apa namanya? Ini kan timnas overall lagi oke, euforia orang lagi menarik. Tapi di sisi lain ada ya kolega kita lah gitu ya. Ya. Apa namanya, Bung Toel, dia selalu punya perspektif. Ini bukan kita mau membela siapa, tapi Coach Justin melihat fenomena hal seperti itu tuh kayak gimana sih? Maksudnya Bung Toel tuh memang perlu ya sebagai apa ya, check and balance ya, Ya. mungkin ya gitu. Ya. Maksudnya kita nggak bisa sesuatu tuh dinaikin terus gitu. Ya, ya. Nah itu Coach Justin melihat hal itu gimana? Check and balance, setuju. Gue kenal Toel sudah lama sekali. Gue pernah tampil sama dia di sebuah podcast Sportify Indonesia. Di situ ya gue bahas. Dan gini ya, semua orang punya hak untuk memberikan pendapat, termasuk Toel. Tapi sekarang kan masalahnya masuk akal atau tidak. Bahwa dia punya reason sendiri, it's okay, itu hak dia. Ya tinggal kita bantah aja dengan argumentasi kita sendiri. Untuk gue nggak ada masalah, check and balance is okay. Dan itu bukan Toel juga, Akmal juga. Gue pernah tampil sama Akmal di CNN juga. Gue jelaskan semua. Tapi intinya selama kritikan itu ada dasarnya, it's okay. Tapi kalau Toel bilang, ya kontrak Sintayong harus diperpanjang kalau dengan target Indonesia harus meraih emas di Olimpiade. Nah itu kan absurd. Itu kan absurd. Ya, jadi kalau lu keluarkan statement itu sekali lagi itu hak lu, tapi untuk gue itu absurd. Nah, itulah. Untuk gue nggak ada masalah semua orang punya pendapat ini itu. Dan gue akan berapa kali tampil sama Toel juga. Keren. Jadi ya perspektif oke, tapi kalau pemainnya kasih masukan ya yang Harus ada dasarnya, based on data. Berikutnya tentang timnas nih, Coach. Kalau ini kita secara brief aja ya, secara singkat. Kalau mamanya Indonesia udah main untuk Piala Asia U23 3 pertandingan, Ya. lawan Qatar, lawan Australia, lawan Jordan. Melihat 3 laga kemarin, timnas apa sih yang jadi kunci bahwa atau yang jadi perbedaan bahwa ini sekarang nih udah beda nih, anak-anak itu udah timnas U23 udah semakin matang atau udah seperti apa menurut Coach? Bedanya dibanding mana? Parameternya apa? Parameternya dibanding Yang dulu-dulu. betul yang Oke. dulu.
Perbedaannya adalah yang gue lihat kita bermain sesuai dengan kapasitas pemain kita yang terbatas. Yaitu adu fisik kita kalah, speed kita kalah. Caranya skill individu kita nggak punya pemain yang bisa one on one. Caranya bagaimana? Ya lewat banyak kombinasi, bola-bola pendek. Gol kedua Witan Rizky Ridho. Tanpa skill individu kita bisa masuk kotak penalti. Golnya Marcelino dengan kombinasi dia bisa cetak gol. Penalti Rafael Strike masuk ke kotak. Jadi banyak cara untuk bisa mencetak gol asal sesuai dengan kapasitas. Kalau lu suruh Witan atau Rafael Strike man to man, lebih banyak hilang bola dengan dapat bolanya, ya kan? Nah, ini dilihat semua sama Sintayong. Maka dari itu lahirlah latihan, banyak set play dan kita akan lihat banyak gol terjadi seperti gol lawan Jordania. Karena itu gue lihat ini sebuah game plan yang dilakukan. Dan yang penting sekali lagi gue tidak pernah bilang bahwa kita akan menang lawan Korea ya. Tapi definitely kita punya peluang. Sektor apa yang masih menjadi sorotan dan harus dibenahi? Yaitu sektor kanan. Terutama dia coba pertama lawan Qatar, Rio Fahmi gagal. Fajar main 2 match, habis itu Rio Fahmi masuk lagi sama Ferrari. Sebenarnya itu dua. Arkan diberi kesempatan, gagal juga. Komang nggak bagus juga, tapi dimasukkan sebagai subs. Akhirnya Komang cetak gol. But that's okay. Untuk pemain-pemain Liga 1 nih, mereka mungkin belum biasa bermain dengan intensitas tinggi. Mereka harus adaptasi. Kalau mereka bisa cepat adaptasi, bisa mereka bermain. Jadi untuk gue sih, sekali lagi, kualitas kita itu Liga 1 dan Tier 2, mungkin Tier 3 di Eropa. Jadi kualitas yang biasa-biasa aja dengan prestasi yang kita berikan itu luar biasa. Gue setuju bahwa masih ada PR. Ya PR ini semoga dengan tambah lama kita bermain, tambah diperbaiki terutama dari sisi kanan, defense. Karena Fajar bekerja keras, attacking-nya oke, dia kasih 2 passing yang akurat, cuman defense-nya aja nggak bagus. Nah, ini harus diperbaiki gitu. Oke, next-nya siapa aja pemain kunci yang menurut coach bisa jadi pembeda atau yang bawa sesuatu buat tim ke perempat final nanti? Ya Nathan nggak ikut ya, sayang sekali. Ya semoga masih ada miracle dia masih bisa ikut. Tapi kalau nggak Hubner, Ivar Jenner, Marcelino sama Witan. Poros. Di antara 4 itu tadi satu yang Hubner, krusial banget. Hubner. Kenapa coach? Ketenangan dia, akurasi long ball-nya, leadership, fisik kuat, dia bisa main to man sama pemain-pemain. Dia bersaing dengan semua pemain yang ada di turnamen ini, mau dari Arab, dari Korea, dari Jepang, fisiknya sangat kuat. Ya, kehadiran dia itu penting sekali. Ya, makanya that's why sampai dibela-belain ya kemarin Ya. Dia naik Shinkansen ke Ya. Tokyo, dari Tokyo naik flight langsung ke Ke Qatar, ya, langsung ada di bench. Ya, Ya, itu luar biasa. oke. Berikutnya faktor apa yang jadi penentu Indonesia nih nanti untuk bisa sampai ke perempat final? Apa kuncinya di pertandingan besok? Fokus ke passing. Karena salah satu kelemahan kita adalah passing. Pada saat kita salah passing, kita kena counter. Satu, fokus ke passing, usahakan akurasi passing tinggi. Satu, kedua, jangan tegang. Karena pada satu tegang mulai pertandingan, kita nggak fokus. Kita bisa melakukan individual error. Selama lu tampil lepas, enjoy the game, fokus, fighting spirit, mindset untuk menang, we can win this game. Sorry coach, sedikit. Ada nggak contoh di pertandingan-pertandingan kemarin pemain udah oke, tapi ada momen mereka kehilangan fokus dan akhirnya Ya, individual error kayak penaltinya Komang. Dia udah berusaha tapi kena penalti. Terus Rizky Ridho kena penalti juga. Walaupun untuk gue bukan penalti, tapi dia ada mengayunkan tangan. Hal-hal kecil ini kita harus belajar bahwa jangan sampai kita kena penalti lagi. Dan gue lihat ada progres. Tapi kalau ini kan kita bicara kasus individual ya. Jadi semua pemain yang diberi kesempatan untuk Sintayong
Mereka harus lihat pertandingannya masing-masing dari 3 match yang bermain, gue salahnya di mana. Termasuk hoki, yang dalam berapa menit aja bermain, dia lihat gue salahnya di mana, apa. Dan semua pemain harus fokus ke dirinya sendiri untuk memperbaiki. Kalau itu terjadi, kita punya peluang besar untuk menang. Satu lagi coach. Iya tadi nyambung ya. Nathan kan nggak ya kita Bilang aja nggak ikut lah. ya, kita berharap miracle lah. Ya, kalau ya, Nathan. ya. Siapa yang menggantikan dia kemarin tuh main luar biasa banget, terutama Ya. pertandingan terakhir lawan Jordan. Ada di mana-mana. Dia bilang netizen bilang ini orang cek deh paru-parunya mungkin Ya. ada 3 atau Ya, segala macam. ya. Siapa yang nanti ambil peran Nah, kayak seperti itu? ini pilihan 2 dari Sintayong. Either lu pasang Marcelino atau lu pasang Hubner. Gue bilang Marcelino kalau jadi deep lying playmaker nggak bisa dia. Berapa kali dia jelek dan terlalu risiko. Dia demen dribbling, kalau dribbling kena counter langsung ke gawang. Jadi mending pasang Marcelino di belakang Rafael Struijk kerja sama Witan. Jauh lebih efektif. Terbukti kemarin. Nah, kalau seandainya Hubner yang main di tengah, Hubner, Ivan Jenner itu seperti di timnas senior, mereka top. Yang di sayap kiri, back siapa yang dipasang? Nah, itu gue nggak tahu. Karena gue kurang tahu pemain Liga 1. Tapi yang jelas ya udah yang paling aman ya udah Ivar sama Hafner yang waktu kayak Ya, timnas senior ya, aja. ya, betul. Oke. Satu lagi, tadi kita udah bahas soal Justin Hafner, dia pengaruhnya. Kalau Rafael Struijk gimana? Secara umum, overall, Ya. baik itu kemarin di tim nasional senior dan terutama di tim nasional Ya. U23 ini. Rafael Struijk ini pemain berbakat. Kelihatan lah dari dia pegang bola, dia punya postur. Jadi dia bisa punya kontribusi dengan bola-bola atas. Oke. 2. Masalahnya sebagai striker, dia tuh susah cetak gol. Dia nggak punya goal instinct. Nah, itu yang jadi masalah dengan Rafael Struijk. Cuman sekali lagi, stok kita nggak banyak. Ini pemain cadangan di ADO Den Haag, main di youth-nya ADO Den Haag. Oke? Jadi bukan di tim utama. Tim utama aja main di divisi 2. Jadi untuk gue sih, karena stok kita nggak banyak, hoki diberi kesempatan. Nggak bagus juga. Mau nggak mau, ya udah dengan postur tinggi, dengan skillnya, ya semoga aja dia belajar, dia bisa improve, dia bisa latihan untuk finishing, agar dia bisa cetak gol. Karena penting, nggak bisa tergantung sama Marcelino dan Witan doang. Oke, ini kira-kira perakiraan starting 11 nanti lawan Korsel. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda, cuman gue nggak tahu yang ganti Nathan siapa. Jadi kalau feeling gue sih lebih wise kalau Hubner digeser ke depan, karena depan ini udah digeser ke tengah karena depan ini udah kompak antara Witan, Struijk sama Marcelino. Sekarang tergantung di belakang 3 back ini siapa, Rizky Ridho sama Ferrari, Komang. mungkin Komang. Feeling gue sih Komang. Kayaknya Komang juga ada belajar dari kesalahan-kesalahannya. Kalau kanan apakah Fajar atau Kayaknya Fajar karena Fajar dari serangan itu sangat membantu. Jadi kayaknya Fajar. Cuman dia harus lebih smart aja. Oke, berikutnya soal Korsel nih. Ya. Kalau ini udah pasti kita lawan Korsel. Ya. Korsel juga punya histori juga dia finalis tahun 2016 waktu itu. Finalis U23, oke. Bagaimana Coach Sintayong lihat Korsel di Piala Asia U23 kali ini? Ya, Sintayong ini udah 4 tahun lah keluar dari Korsel ya. Jadi gue nggak tahu apakah dia mengikuti secara detail atau cuman global aja. Pasti mengikuti secara global. Tapi yang dia tahu kan adalah karakter pemain Korsel seperti apa. Jadi itu bisa kita manfaatkan hal-hal kecil yang kalau banyak hal kecil kan jadi banyak yang bisa menguntungkan kita. Cuman yang jelas seperti lawan Jordan, gue bilang, gue sebagai mantan pelatih timnas futsal 5 tahun, gue punya pengalaman, kalau kita seri lolos, jangan fokus kiri, biasanya kalah. Kita harus fokus menang. Kita masuk lapangan menang. Babak pertama unggul 1-2-0, babak kedua tetap cari gol lebih banyak. Itu terjadi kayak lawan Jordania. Lawan Korea sama, asumsi kita ketinggalan. That's okay. Kita tetap fight terus dengan mempertahankan permainan kita pasti create chance. Kalau lebih efektif, faktor keberuntungan, ini match bisa sampai extra time, sampai adu penalti.
Jadi yang penting adalah mindset kalian masuk ke lapangan, you are going to win this game. Mindset itu harus ada. Nah pada saat itu terjadi lu main lebih lepas. Pasti harusnya si Korsel lebih bagus daripada Australia sama Yordan ya. Tapi kita nggak usah takut, kita juga bagus. Kita ini bukan tim cere. Kita sudah membuktikan ke dunia bahwa kita bisa bermain. Golnya nggak ada yang jatuh dari langit. Gol set play semua. Jadi percayalah bahwa kalian itu nggak minder nggak inferior dari Korea. Dan you can win this game. Gitu. Ini ada omongan menarik nih dari Sintayong kemarin sebelum sebelum dipastikan lawan Korsel dia bilang kalau ke media di Korea kalaupun ketemu Korsel berharapnya sebenarnya ketemunya di final gitu. Ya. Jadi ternyata ketemunya sekarang gitu loh. Maksudnya itu bentuk cywar atau apa dia atau ya cuman ya dia pengen ngeluarin. Feeling gue sih karena dia orang Korea. Oke. Bukan karena dia melihat Korsel jauh lebih canggih. Enggak, murni karena dia orang Korea. Dia ingin mengalahkan Korsel, tapi kalau bisa Korsel sejauh mungkin. Baru dikalahkan. Kan udah mentok tuh kalau final, ya kan? Kalau sekarang jadi lebih baik jangan. Tapi kan kalau gue yakin Sintayong ini seorang profesional sejati, dan dia akan berikan segala untuk mengalahkan Korsel. Oke. Kalau pertandingan besok berarti apa ya? Sintayong bakalan gimana? All out anak-anaknya dia seperti yang tadi Coach Justin Ya, bilang dia akan memberikan info-info yang dia tahu tentang lawannya, dan dari permainan gak jauh beda. itu faktor apakah bisa jadi itu faktor krusialnya yang bisikan atau omongan Sintayong tentang ini begini lu ketemu Korea harus seperti itu Ya. atau justru dari pemainnya sendiri yang memang harus mengencourage dirinya biar Dua-dua. Faktor dari pelatih memberikan instruksi, masukan, informasi tentang lawan, tapi yang nendang bola itu kan pemain. Jadi pemain harus bisa mengelola informasi-informasi tersebut. Ngikutin game plan, bukan ngikutin ego. Siapa yang cetak gol nggak penting, yang penting gol. Dan itu sudah kita buktikan lawan Yordania, bahwa kita tidak egois. Semoga berlanjut terus sampai ke final. sip. Mantap Coach. Oke? Mantap.